Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Endang Bilik Banten. Kali ini saya akan berbincang-bincang ya tentang masalah mancing belut. Jadi saya mau ngasih tahu ke semuanya penghobi mancing ya, terutamanya mancing belut dan juga mancing ikan. Jadi di dalam konten pencarian belut atau ikan banyak sekali rawa-rawa yang tidak terduga dan juga banyak sekali kali-kali yang tidak terduga ataupun parit-parit yang tidak terduga. Nah, di situ kita harus banyak-banyak bersiap-siap dan juga banyak-banyak waspadanya, dikarenakan kewaspadaan itu kita harus bisa ya. Cuma-cuman ngurak belut itu kebanyakan di rawa atau di kebun kirai atau di kebun sawit. Nah, waktu itu saya lagi berdua bersama adik saya, yaitu adalah ngurak belut di daerah Binong, yaitu di kebun ini apa namanya, di kebun kirai ya, kalau dibilang kata orang lain mah kebun arai. Nah, di situ adik saya sakit dikarenakan apa, kena penghuni, yaitu adalah penghuni kebun kirai itu. Nah, jadi kalau kita ngurak itu harus kita teliti, hati-hati dan waspada ya. Jadi sebelumnya kita konten atau sebelumnya kita mencari belut di rawa-rawa yang belum kita jamah ya, baru kita dijamah, misalkan itu rawa itu kan orang lain belum dijamah tapi sama kita baru dijamah. Nah, kita itu adalah sebagai pendatang, yaitu adalah pendatang pencari belut, itu pencari ikan. Nah, kita harus minta-minta dulu sama yang ada di situ, semacam makhluk-makhluk gaib, dikarenakan makhluk gaib itu nggak bakalan kelihatan bagi kita, yaitu adalah bagi kasat mata. Jadi kita harus bisa menghormatilah dengan orang-orang yang sudah tiada di alam dunia, yaitu adalah semacam orang gaib. Jadi kita sebelumnya konten itu harus kita baca doa dulu, baca sarsilah dulu, biar kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa dijauhi dari balai-balainya. Soalnya balai itu terlalu, musibah itu terlalu, entah tahu di mana dimanapun juga ada. Apalagi mencari belut, kadang-kadang ya nggak nemu lubang-lubang belut itu, kita sengaja kita singkirin semacam rumput-rumput, jerami, bahkan lubang-lubang yang tidak kelihatan sama kita sengaja kita buka-bukain supaya gimana, supaya kelihatan itu lubang belut atau bukannya. Nah, jadi ada orang yang istilahnya mah yang nggak kelihatan sama kita, yaitu adalah orang gaib. Dia melihat sama kita tapi kita mah tidak melihat. Nah, maka dari itu kita harus bisa untuk baca doa dulu, untuk minta-minta dulu sama yang penunggu sungai, penunggu rawa, atau penunggu parit-parit kecil. Ya emang kata orang-orang emang mustahil adanya orang gaib, tapi Allah telah memberikan adanya manusia pasti adanya jin dan setan. Nah, maka dari itu kita harus percaya terhadap Allah, bukan percaya terhadap orang. Karena kalau kita percaya terhadap orang itu adalah musyrik. Kita ambil hikmahnya di dalam konten, karena Allah telah memberikan rezeki dari kita. Coba sekarang kita dipikir, apakah kita bisa bikin ikan, apakah kita bisa bikin belut? Nggak ada yang bisa, karena belut itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga penghuninya pun juga itu adalah ciptaan Allah, karena Allah telah memberikan rezeki buat kita.
Kita dapat belut banyak atau sedikit itu udah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat ikan banyak atau enggaknya itu pun juga kita udah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu saya mohon himbauan saya untuk seluruh pencipta YouTuber atau yang pencipta mancing belut atau mancing ikan, saya mohon baca dulu doa sebelum kita melangkah. Karena pelangkahan kita itu kita harus bisa harus bisa terati dulu biar bisa kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ucapan-ucapan dari saya. Jika ada kesalahan ucapan saya ini, saya mohon maaf. Dikarenakan saya hanya pemula, baru belajar dari pemain YouTube juga, dan ini juga saya berbincang-bincang gini juga udah saya pikirin. Apa dipikirinnya? Apakah ini saya salah bicara begini atau tidak? Nah, jika ada yang salah dengan ucapan-ucapan saya barusan, mohon berikanlah komenan dan berikanlah komentar di kolom komentar ini ya. Insya Allah saya akan menerangkan, yaitu adalah adanya jin dan juga adanya setan. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita, kalau kita mencari belut, kalau kita konten, kita bisa baca doa dulu dan kita bisa nyingkirkan dulu, yaitu adalah orang-orang gaib yang tidak kelihatan oleh kita. Nah, itulah ucapan saya. Jadi sampai di sini dulu ucapan bincang-bincang di dalam belut ini. Nanti lain kesempatan saya akan teruskan lagi di berikutnya ya. Kalau gitu saya akhiri dulu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setobi, salam belut Banten. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari ucapan saya dengan perkataan-perkataan yang tidak bisa didengar, yang tidak bisa dihibau oleh orang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Endang Belut Banten.